Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Isnaulia, mewakili kelompok kami untuk menyampaikan mengenai validasi pasar atau market validation dari ide bisnis kelompok kami. Oke, langsung saja. Nah, sebelumnya kami membagikan kuesioner kepada orang-orang, khususnya untuk mahasiswa dan karyawan swasta. Nah, berdasarkan kuesioner ini kami memperoleh hasil 23 responden menjawab, di mana 78,3%-nya merupakan karyawan swasta di sebuah perusahaan. Nah, kemudian untuk yang memilih karyawan swasta itu 61,1%-nya merupakan karyawan perusahaan pangan dan 38,9%-nya merupakan perusahaan non-pangan. Oke, yang selanjutnya kami juga menanyakan bahan baku apa yang dibutuhkan pada perusahaan pangan bagi yang memilih pekerja di perusahaan pangan. Oke, nah di sini cukup bervariatif, namun banyak yang memilih bahan bakunya itu beras. Kemudian kita juga menanyakan metode menemukan supplier dari perusahaannya itu. Nah, di sini kita memperoleh hasil bahwa sebagian besar perusahaan itu masih menggunakan menghubungi orang ke orang atau menemukan supplier itu dengan cara yang manual. Nah, kemudian kita juga menanyakan apakah tempat bekerja sudah menerapkan sistem pendukung keputusan. Ternyata hasil yang kami dapatkan yaitu sebanyak 84,6% itu belum memiliki sistem pendukung keputusan dan 15,4%-nya akan karena masih tahap pengembangan. Oke, nah di sini saya juga menanyakan apa sih kesulitan yang dirasakan perusahaan tempat beliau bekerja dalam mengadakan pengadaan bahan baku. Nah, di sini jawabnya juga bervariatif. Namun di sini banyak yang sulit mencari informasi supplier, kadang harga bervariatif, masih belum menemukan yang baik, terus kualitas yang ditawarkan itu tidak sesuai dengan yang realitanya. Oke, nah dari hasil kuesioner mengenai kesulitan-kesulitan itu, kita mengelompokkannya menjadi three pain points atau 3 poin dari rasa sakit yang dialami oleh customer kami, yaitu yang pertama, sulitnya berkomunikasi dengan supplier membuat pekerjaan menjadi tidak efektif. Kemudian yang kedua, tidak adanya sistem pendukung keputusan membuat perusahaan bingung menentukan supplier mana yang tepat. Lalu yang ketiga, catatan supplier itu tidak terorganisir sehingga harus membuang waktu untuk melihat ulang histori. Oke, dari 3 rasa sakit itu kami menciptakan solusi di mana kami akan menyediakan layanan yang mudah diakses untuk menemukan supplier terbaik dengan sistem pendukung keputusan yang tepat dan menyediakan tools untuk melakukan pencatatan data supplier. Kemudian ada 4 pertimbangan pengguna atau calon user kami, yaitu yang pertama mudah digunakan dan mudah diakses, yang kedua mampu mempermudah dalam pencatatan data supplier, yang ketiga terdapat informasi terupdate yang berguna, dan yang keempat didukung oleh banyak supplier yang terpercaya. Oke, nah di sini merupakan alur yang pertama itu dimulai user merasa resah karena sulit menemukan supplier yang tepat, kemudian adanya mengetahui adanya aplikasi Impari atau merupakan aplikasi dari ide bisnis kami, kemudian user akan mengunduh aplikasi dan mendaftarkan akun sebagai perusahaan atau mendaftar akun sebagai supplier. Jadi nanti kayak ada dua opsi gitu, dua opsi sebagai supplier atau sebagai perusahaan. Nantinya supplier itu akan menawarkan produknya ke perusahaan, sedangkan perusahaan akan mencari supplier yang tepat. Kemudian user yang sudah memiliki akun akan masuk ke aplikasi Impari, lalu user menuju ke halaman utama atau homepage, kemudian user melakukan eksplorasi fitur yang ada di aplikasi Impari itu sendiri, kemudian user merasa puas akan fitur yang ditawarkan. Oke, nah di sini validasi pasar berdasarkan TAM, SAM, dan SOM yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu di sini SOM yang kami pilih ada 393.000, di mana perusahaan
perusahaan di Indonesia yang berada di bidang pangan dan juga membutuhkan bahan baku beras. Mohon maaf karena di sini terdapat kesalahan. Oke, dari validasi tersebut kami memilih sekitar 10% perusahaan pangan yang membutuhkan bahan baku beras yang mungkin tertarik dengan platform kami. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.